Ini adalah hari kenaikan Yesus ke surga, sebuah hari yang sangat luar biasa, istimewa bagi kita, bahwa iman pengharapan kita kepada Tuhan tidak sia-sia. Karena Tuhan yang kita percaya di dalam Yesus Kristus menjelma jadi manusia, dimulai pekerjaannya dari kehinaan sampai dia mati di atas kayu salib, bangkit dari kematian, naik ke surga. Allah dinyatakan dipermuliakan di dalam surga. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup dan bertakhta di kerajaan surga dan berkuasa dan maha kuasa atas segala kuasa yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Terpujilah Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan. Ada hal yang luar biasa Tuhan mau ungkapkan kepada kita dalam ibadah ini lewat pemberitaan firman ini. Mari kita memperhatikan baik-baik dan membuka hati kita. Roh Tuhan berkarya di dalam hidup kita hari ini. Kita buka di dalam Lukas pasal 24. Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai ayat yang ke-53. Tertulis demikian firman Tuhan. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan hari ini bagi kita adalah berkat yang datang atas kepergian Yesus ke surga. Berkat yang turun atas kita atas kenaikan dia ke surga. Ini Tuhan naik ke surga, ada berkat yang datang dan kita nikmati. Saudara-saudara, kenaikan Yesus ke surga adalah fakta historis. Sekali lagi, fakta historis. Historis itu adalah fakta sejarah, bukan iman. Walaupun sekarang kita harus menerimanya dengan iman, tetapi kenaikan Yesus ke surga itu fakta sejarah. Sejarah mencatat, sejarah dunia mencatat bahwa Yesus, walaupun banyak orang yang tidak mau mengakuinya, tetapi sejarah dunia mencatat bahwa Yesus yang disebut Isa Al-Masih dikenal oleh banyak kalangan dan diakui oleh kalangan. Dan di dalam kekristenan kita yang kita kenal Yesus Kristus, dia adalah Tuhan yang bangkit dari kematian itu, dan dia naik ke surga, disaksikan oleh murid, dan betul-betul dia membawa murid-murid keluar kota dan murid-murid berjaya-jaya di situ, dan dia memberkati mereka. Mereka menyaksikan dia terangkat, betul-betul terangkat. Dan sampai pandangan mereka sudah tidak bisa melihat dia, awan menutupi dia. Itu fakta sejarah. Dan ini bukan rekaan. Ini betul-betul sungguh terjadi saudara. Tuhan kita itu adalah naik ke surga. Dan saat dia naik, dia berjanji dia akan kembali dengan cara yang sama, akan turun di angkasa, dan semua orang yang percaya kepadanya dan semua orang yang mati di dalam Tuhan Yesus Kristus akan duluan bangkit, dan tubuh kemuliaan dan tubuh jiwa dan roh akan bersatu kembali. Dan orang yang masih yang percaya sampai saat ini, tubuh mereka akan diubah menjadi tubuh kemuliaan dan akan menyongsong Tuhan di angkasa. Di angkasa kita akan berjumpa dengan Tuhan. Perjumpaan di angkasa itu selama 7 tahun, 3,5 tahun, menikmati sukacita bersama dengan Tuhan.
3,5 tahun persiapan-persiapan untuk turun kembali untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di dunia ini. Orang yang tidak bangkit selama 7 tahun di angkasa, kita di angkasa, 7 tahun penyiksaan oleh antikristus, 3,5 tahun penyiksaan oleh antikristus, 3,5 tahun antikristus juga merasakan penghinaan dan mengalami juga penderitaan, dan barulah kerajaan 1000 tahun akan dibangun. Dan itulah yang kita nantikan. Itu sebabnya dalam pengajaran beberapa minggu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, saya menyatakan bahwa kita saat ini sedang berkarya sambil menanti apa yang kita nantikan, kedatangan Tuhan kita yang terangkat ke surga ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, murid-murid menyaksikan langsung Yesus terangkat ke surga dan awan menutupinya. Kita sekarang harus mengimaninya. Memang kita sudah tidak melihat itu secara nyata, tetapi kita harus mengimaninya karena sudah tertulis dalam firman Tuhan dan disaksikan dan tertulis dalam sejarah, dan kita harus terima ini dengan kebenaran, terima dengan iman bahwa Tuhan yang kita sembah ini adalah Allah yang betul-betul naik ke surga. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Ini semua hal yang luar biasa. Dalam Injil Lukas mencatat tentang kelahiran Yesus yang sangat sederhana dan lengkap. Dalam Injil yang lain kadang dengan kemuliaannya, tetapi dalam Injil Lukas ini dia mencatat tentang Yesus menjelma jadi manusia dalam kehinaannya sampai dia naik ke surga dan kemuliaan disampaikan. Oleh karena itu saudara, kalau Tuhan kita ini naik ke surga, dia tidak meninggalkan kita sebagai anak yatim dan piatu begitu saja. Ada berkat-berkat yang dia janjikan, ada janji penyertaannya kepada kita. Hari ini saya mau katakan ada 2 hal, ada 2 berkat yang kita terima lewat peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Hari ini kita lebih fokus berbicara apa berkat yang kita terima dari peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Temanya tadi berkat yang datang dari atas, kepergiannya ke surga. Dan fokusnya adalah apa berkat yang kita terima dari peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Yang pertama, berkat yang pertama adalah mengalami kemuliaan Yesus Kristus. Dimulai dari perendahannya sampai kemuliaannya. Ini berkat yang kita terima. Berkat yang kita terima yang turun atas kita dan menjadi bagian kita adalah kita mengalami kemuliaan Yesus Kristus. Dimulai dari perendahannya. Apa perendahannya? Dia mengosongkan dirinya menjadi manusia, menjelma jadi manusia, sampai dengan kepada kemuliaannya. Kemuliaannya dia terangkat ke surga dalam kemuliaan. Saudara-saudara, perendahan sampai kemuliaannya Injil Lukas mencatat, dan itu menjadi bagian kita. Perendahan Yesus, berkat yang Yesus kerjakan dan berikan kepada kita mulai dari perendahannya itu adalah dia lahir di kandang. Bayangkan sebagai Allah Bapa, dia merendahkan dirinya, lahir ke dalam dunia ini sama dengan manusia, di dalam kandang, dibaring dalam palungan. Kita tahu kandang itu sudah kotor. Puncak kekotoran kandang itu ada pada palungannya saja. Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kudus itu menjelma jadi manusia dan jadi manusia sejati, dan kelahirannya lahir di kandang dan dibaring ke dalam palungan. Apa maknanya bagi kita saudara? Perjalanan hidup kita sejak kita lahir sampai sekarang
Mungkin engkau sebagai manusia yang paling hina rasanya. Rasa kehinaan yang sedang engkau alami sekarang ini, dipastikan bahwa hanya di dalam Yesus ada pemulihan. Mungkin saudara merasa kehinaan, dipandang orang hina, orang mengejek, orang menghina, orang mencela engkau. Nilai hidupmu hari ini sudah tidak ada, saudara, menurut ukuran manusia. Tetapi ingat, Yesus Kristus telah mengalami kehinaan jauh lebih di bawah dari kita, karena kita belum pernah lahir di palung manusia. Dari kehinaan itu dia tahu, dan dia mengangkat kita semua. Itu sebabnya di luar Yesus Kristus, kehinaan yang engkau alami hari ini tidak akan mengalami pemulihan kalau tidak di dalam Yesus Kristus. Hanya di dalam Yesus Kristus engkau mengalami pemulihan dari keterhinaanmu hari ini, saudara. Siapa saja di antara kita pasti mengalami kehinaan ini. Saya sebagai gembala sidang, sebagai pendeta, saya juga jauh mengalami kehinaan, baik dari atasan, dari masyarakat, dari keluarga, dari orang yang bersaing dengan kita. Kita dicela, kita dihina, dan rasa terinjak-injak harga diri kita, saudara. Tetapi ingat, hanya Yesus yang dapat memulihkan. Hari ini semua kepastian kebenaran bagimu. Jangan lagi merasa terhina, karena dari keterhinaan itu Yesus sanggup memulihkan engkau dan membuat engkau pemenang. Amin. Beri kemuliaan Tuhan. Ini semua kebenaran, saudara. Tidak ada di antara kita yang tidak pernah merasa kehinaan. Entah karena keterburukan ekonomi kita, status keluarga kita, atau apa saja. Tetapi ingat, jangan putus asa, karena di dalam Yesus ada pemulihan. Kemudian perendahan yang dikerjakan Yesus, dia dikunjungi oleh gembala-gembala. Gembala-gembala itu identik dengan orang-orang miskin dan sederhana, saudara. Apa kebanggaan kalau kita lahir sudah di kandang, dikunjungi orang yang tidak ada nilai. Saudara-saudara, berkat ini menyertai kau hari ini. Berada di tempat hinakah saudara hari ini? Berada dikelilingi oleh orang yang hina. Keluargamu terhina, tempat kerjamu terhina, statusmu juga terhina hari ini, harga dirimu terhina hari ini. Ingat, ada sebuah kepastian bahwa hanya di dalam Yesus Kristus dipastikan ada pemulihan, pengangkatan derajatmu hari ini. Amin. Oleh karena itu, dimanapun kita berada hari ini, ditempatkan di mana, lingkungan di mana saja, kalau engkau memiliki Yesus Kristus dalam hidup, ingat, engkau diangkat oleh Tuhan hari ini, dan pasti engkau akan berjumpa dengan Tuhan di kekekalan di dalam kerajaan surga. Luar biasa, saudara. Kemudian perendahan yang dikerjakan oleh Yesus, kematian terhina di kayu salib. Tidak ada kematian yang terhina, sekalipun orang yang meninggal di COVID ini rasa terhina karena tidak dihargai, hanya dimakamkan oleh orang-orang tertentu. Tetapi mati di salib itu simbol dari kehinaan. Artinya tidak ada lagi perbuatan yang bisa membenarkan sedikit. Tidak ada lagi sesuatu kebaikan yang dapat diperhitungkan sebagai hal yang bisa meringankan sedikit. Dan kematian di atas kayu salib itu adalah eksekusi mati yang sangat terhina di atas kayu salib. Disalibkan hidup-hidup, dipaku, ditusuk, hidup-hidup penderitaan dan sakit luar biasa. Sebelumnya juga dicambuk, cambukan
bukan sekedar cambukan biasa. Itu cambukan yang dicambuk kepada Yesus itu. Ada di ujung cambuk itu ada besi seperti menyerupai sendok. Itu namanya cemeti. Begitu disebut itu ditarik, itu merobek daging. Itu sebelum dipaku di atas kayu salib. Dipaku di atas kayu salib. Setelah itu baru ditusuk lampu, dikasih angin asap. Tidak ada lagi kehinaan dan penderitaan yang mau dikasih manusia yang paling hina. Lebih dari itu lagi. Yesus Kristus mati di sana. Ingat saudara, tidak ada lagi perbuatan yang dapat meringankan kita dan harus mati di salib. Tetapi ingat, Yesus menyelamatkan kita. Mungkin posisi saudara hari ini dalam kondisi yang tidak ada lagi hal-hal yang bisa membenarkan saudara hari ini. Tidak ada lagi perbuatan yang mungkin tidak bisa diperhitungkan secara hukum, yang sedikit saja membenarkan engkau hari ini. Kalau itu tidak ada saudara, ingat, berada di samping Yesus saja, penjahat yang sekelas layak menerima kematian di atas kayu salib. Dia berkata, Yesus, ingatlah aku saat engkau datang jadi raja. Hanya kalimat sederhana itu yang diucapkan oleh penjahat. Dan apa yang Yesus katakan? Hari ini juga engkau bersama dengan saya di dunia usaha. Saudara, itu artinya datang kepada Yesus dalam kehinaanmu, datang kepada Yesus dalam kemiskinanmu, datang kepada Yesus dalam perbuatanmu. Tidak ada lagi yang terbaik yang bisa membenarkan engkau. Datang kepada Yesus. Yesus sanggup memulihkan engkau hari ini. Yesus sanggup memberikan kelegaan kepadamu. Yesus bukan sekedar memberikan jaminan, tetapi Yesus Kristus betul-betul menyediakan surga bagi kita. Itu sebabnya dia saat ini berada di surga. Saudara-saudara, setelah Yesus mati di kayu salib, tidak ada lagi kondisi di dunia ini yang terburuk selain kematian. Kematian itu akhir dari segala-galanya penduduk dunia ini. Kematian itu adalah kehinaan yang paling ditakutkan, situasi hidup yang paling menakutkan. Tetapi Yesus Kristus, Tuhan kita itu saudara, setelah dia mengalami kematian, hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang. Dia hidup saudara. Amin. Dia hidup. Tuhan kita ini hidup saudara. Dia memberikan kekuatan kepada kita. Dia memulihkan kita. Dia bangkit dari kematian itu. Oleh karena itu, apapun kondisimu hari ini saudara, terburuk dan hancur apapun, ingat Tuhan mampu membangkitkan engkau. Tidak ada kondisi manusia yang ada di dalam Kristus yang terburuk dan jatuh tergeletak sampai Tuhan tidak sanggup memulihkannya. Tidak ada saudara. Demikian sebaliknya, tidak ada orang yang hebat dan luar biasa, kekuatan tangguh dan kaya raya, dan Tuhan tidak sanggup menurunkannya. Tidak ada saudara. Tuhan berdaulat atas semuanya. Oleh karena itu, pilihan yang terbaik bagi kita berada di dalam Yesus Kristus. Yesus ada di dalam hati kita. Bangkit dari antara mereka dan pemuliaan yang luar biasa. Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita, dia naik ke surga, mengalahkan dunia ini. Itu kemuliaan yang luar biasa. Ingat bahwa itulah pengharapan kita yang disebut tidak akan sia-sia. Kita akan naik bersama dengan Kristus, masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Ada amin. Oleh karena itu, mari semangat hidup itu, bersukacita dalam terburuk. Jangan hidup ini mengeluh. Jangan hidup ini patah semangat. Jangan hidup ini seperti tidak ada harapan, saudara. Tuhan kita bangkit, Tuhan kita menang. Dia adalah naik ke surga.
Kita pun punya pengharapan yang sungguh ada di dalam Kristus. Oleh karena itu, jangan khawatir tentang itu. Mari kita terus mengagungkan Tuhan, setia dan taat mengikuti Tuhan dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, sebelum masuk yang kedua, ada satu kebenaran yang saya ungkapkan hari ini, teman. Ingat, kalau engkau mau dimuliakan oleh Tuhan, kita harus merendahkan diri kita. Sekali lagi, kemuliaan Tuhan itu akan nampak dan kita rasakan apabila kita merendahkan diri kita. Oleh karena itu, yang Tuhan mau dari kita, mari kita saling merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Bukti kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, kita datang beribadah dengan hati yang siap menyembah Tuhan. Jangan memusatkan perhatian kita kepada yang lain saat kita menyembah Tuhan. Boleh kita pegang HP, jangan HP itu memusatkan perhatian kita kepada HP. Jangan saat ibadah engkau bisa hanya main di grup WA, Instagram, Facebook. Tuhan mendidik kita dari ketinggian tersebut. Suatu penghinaan bagi Tuhan apabila kita sedang menyembah Dia dan engkau sedang asik dengan kegiatan tersebut. Tuhan bertakhta di atas pujian kita semua. Pusatkan perhatian kepada Tuhan saat menyembah Tuhan. Agungkan Dia saja. Dia adalah Tuhan yang mau kita hormati. Sebagaimana kita yang memiliki sifat keilahian, kita juga mau orang lain menghormati kita. Mari kita saat kita menyembah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, sungguh-sungguh menghormati Tuhan dalam hidup kita, mengikuti tata ibadah yang baik supaya kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Terpujilah Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, apa berkat yang kita terima dari peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga? Selain mengalami kemuliaan Yesus Kristus dimulai dari perendahannya sampai kemuliaannya, yang kedua itu ada pada ayat yang ke 52 sampai 53. Yang pertama tadi 50 sampai 51. Yang kedua ini dari 53 sampai 52 sampai 53. Apa berkat yang kita terima dari peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga? Yang kedua, menikmati hubungan yang baru dengan Kristus. Kita tahu bahwa hubungan Yesus Kristus saat Dia datang jadi manusia itu sangat terbatas, karena Dia hanya bisa berhubungan langsung dengan orang yang di tempat Dia berada di Timur Tengah, di Israel misalnya. Sementara kita yang ada di Indonesia, di Kalimantan secara khusus, jauh di sana, saudara. Karena Dia sebagai manusia saja, Dia juga mengalami keterbatasan seperti kita, tidak bisa ditembus oleh ruang dan waktu. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kenaikan Yesus ke surga itu berkatnya adalah kita boleh menikmati hubungan yang baru dengan Kristus. Apa hubungan yang baru? Yesus naik ke surga menyatakan kealahan Kristus itu. Kristus yang bangkit itu, saudara, itu Dia tubuh kemuliaan, tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu sebabnya Dia berada di tengah murid-muridnya. Dia berada di tengah orang yang ada di Emmaus. Dia berada di Galilea dalam waktu yang sama. Saat mereka mempertanyakan Dia, murid-murid berkeliling di dalam ruangan, tiba muncul tubuh itu, hubungan itu, saudara, yang dibangun dan itu yang kita nikmati. Karena tubuh Kristus yang mulia itu tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Tidak dapat dibatasi oleh ruang ini, saudara. Tidak dapat dibatasi oleh waktu. Punya waktu menjangkau Israel, punya waktu menjangkau ke Amerika, punya waktu bisa menjangkau ke Samarinda. Tidak. Dalam waktu detik ini juga Dia berada di sana. Waktu dan detik ini juga Dia ada di sana.
hubungan yang Tuhan bangun. Kealahan Kristus itu menyatakan suatu hubungan yang baru dengan manusia. Hubungan yang baru itu adalah tidak dibatasi oleh roh dan roh. Hari ini saudara, panggil Tuhan, Dia mendengar. Tidak mungkin dengan hubungan seperti ini yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Perbuatan apa saja yang kau lakukan di dalam Tuhan tidak sia-sia, saudara. Entah kau sedang mengerjakan sesuatu pekerjaan yang hina menurut manusia di dalam gereja, Tuhan memperhitungkan itu. Saat kau setia di rumahmu, saat kau setia di tempat kerja, saat kau menunjukkan kebenaran di tempat kerja, Tuhan juga hadir dan melihat langsung apa yang kau lakukan, dan itu dicatat dalam buku kehidupan. Engkau dihina, engkau dizolimi, engkau dibuat apa saja oleh orang lain. Kalau itu tidak adil, Tuhan juga tahu apa yang orang lakukan kepadamu, dan Dia sangat melakukan. Kebenaran inilah yang saya imani dalam hidup saya, saudara. Itu sebabnya dengan pertolongan Tuhan, dengan kehinaan yang saya alami dan saya rasakan, Tuhan juga memulihkan saya. Saudara juga punya status yang sama. Tidak ada Tuhan membedakan di antara kita semua. Kalau saja Tuhan bisa menolong saya, mengubah hidup saya, saudara juga bisa ditolong dan diubah oleh Tuhan. Kalau Tuhan memberkati hidup saya, saudara juga bisa diberkati oleh Tuhan. Kalau Tuhan memulihkan saya, Tuhan juga memulihkan saudara sekalian, saudara. Tidak ada dalam kehidupan kita ini yang terburuk sekalipun dan Tuhan tidak bisa pulihkan saudara. Hari ini kita sudah menjalani hubungan yang baru dengan Kristus. Kealahan Yesus Kristus itu menyatakan suatu hubungan yang baru dengan manusia. Yesus Kristus yang 100% adalah Allah dan 100% manusia. Sebelumnya Dia telah naik ke surga. Dia memiliki hubungan yang tidak terbatas dahulunya dengan kita, karena Dia hanya di Israel. Dan sekarang setelah Dia naik ke surga, Dia memiliki hubungan yang tidak terbatas dengan Tuhan. Kita menjalani hubungan yang baru dengan Tuhan. Setelah naik ke surga, menyatakan kealahannya yang tidak terbatas ini, sekarang kita memiliki hubungan yang baru dengan Dia. Dari dulu sampai sekarang kita berhubungan dengan Dia. Sekali lagi, dari dulu sampai sekarang kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Oleh karena itu, terus menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Praktekkan itu lewat menjaga hubungan dengan sesama kita. Dari dulu juga sampai sekarang, Dia senantiasa memberkati kita. Kalau Dia senantiasa memberkati kita, itu bukan satu kali saja. Tuhan yang memberkati murid waktu dia naik itu, berkat itu senantiasa, aku menyertai kau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kata terakhir Yesus, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah. Itu sebagai respon murid itu. Mereka senantiasa berada di bait Allah, senantiasa memuliakan Dia. Itu ayat yang ke-53. Mereka sujud menyembah kepadanya. Mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Yang harus kita miliki sekarang, setelah kita memiliki hubungan yang baru dengan Tuhan, kita harus senantiasa bersukacita. Kita harus senantiasa berada di bait Allah. Kita senantiasa harus menyembah Tuhan. Tubuh kita ini adalah bait Allah. Ciptakanlah tubuh kita ini menjadi bait Allah, tempat kediaman Roh Kudus. Luar biasa Tuhan kita Yesus. Berkat Tuhan turun atas kita. Sekali lagi, berkat Tuhan turun atas kita dan menjadi milik kita dari dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Berkat Abraham, berkat Yesus Kristus menjadi milik kita dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus menyertai kita dalam segala aspek kehidupan kita dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Wow, luar biasa.
Oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk menggerutu dalam hidup ini, untuk mengeluh dalam hidup ini, untuk tidak bersukacita hari ini, untuk berduka cita terus dalam hidup ini. Karena Tuhan kita adalah Allah yang senantiasa menyertai, memberkati kita dalam setiap aspek kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan untuk kita pagi hari ini. Kata penutup dari saya, marilah kita tetap setia dan taat kepada Tuhan. Tunjukkan dirimu sebagai anak Tuhan yang setia dan taat. Biarlah segala sesuatu yang kita lakukan di dalam Tuhan karena kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Berkat Tuhan senantiasa menyertai.